Takdir sering datang tanpa ketukan. Ia muncul di hari-hari paling biasa, lewat kejadian yang tak terduga. Tapi justru disitulah hidup menunjukkan bahwa sesuatu yang sederhana bisa mengubah jalan cerita. Namaku Ayu. Aku tinggal di sebuah desa kecil di Sumatera Barat. Desa yang jauh dari hingar-bingar kota, tapi kaya akan kesederhanaan dan ketenangan. Sejak ayahku meninggal 3 tahun lalu, aku membantu ibu menjaga rumah dan berdagang kecil-kecilan. Kami membuat keripik pisang, sambal botolan, dan sayur segar yang kami panen dari kebun sendiri. Rutinitasku sederhana, bangun pagi, menyiapkan dagangan, lalu berangkat ke pasar desa bersama ibu. Tapi di tengah kesederhanaan itu, aku punya satu kebiasaan unik yang tak banyak orang tahu. Aku suka belajar bahasa Korea. Awalnya aku tertarik hanya karena pernah melihat video orang Korea yang sopan dan halus berbicara. Tapi lama-lama aku tertarik mempelajari bahasanya. Aku belajar dari YouTube, dari aplikasi, dan dari buku bekas yang kubeli di toko loak kota sebelah. Bukan karena aku ingin jadi artis atau pergi ke sana, hanya karena aku senang mempelajari hal-hal baru. Apalagi aku tak banyak punya teman sebaya di sini. Hari itu, seperti biasa, aku berangkat ke pasar. Matahari baru saja naik, embun masih tertinggal di ujung daun, dan suara ayam terdengar dari rumah-rumah tetangga. Aku membawa 2 keranjang. Satu berisi keripik pisang, satu lagi sayur-sayuran. Ibu menyusul nanti, karena masih harus menyelesaikan sambal yang belum ditutup rapat. Saat melewati balai desa, aku melihat sekelompok anak-anak berkumpul sambil tertawa-tawa. Di tengah-tengah mereka ada seorang pria asing. Wajahnya putih, rambutnya agak kecoklatan, dan ia membawa ransel besar di punggung. Ia tampak kebingungan, berbicara dalam bahasa Inggris, tapi anak-anak tidak ada yang mengerti. "Homestay? Mrs. Tuti. Do you know?" Katanya sambil tersenyum kaku. Anak-anak justru tertawa dan menunjuk ke arah yang salah. Entah karena mereka iseng atau memang tak tahu. Aku ragu. Tapi karena rumah Bu Tuti memang aku tahu. Hanya 2 rumah dari rumah bibiku. Aku memberanikan diri mendekat. "Excuse me, are you looking for Bu Tuti's homestay?" Tanyaku, agak kaku karena jarang memakai bahasa Inggris secara langsung. Pria itu langsung menoleh dan tersenyum lega. "Yes, you know it?" Aku mengangguk. "I can show you the way. It's near." "Oh, thank you. I was walking in circles," katanya sambil tertawa pelan. Aku pun menunjukkan jalannya. Kami berjalan pelan, dan aku memperhatikan gerak-geriknya. Ia tampak kelelahan tapi tetap ramah. Sepanjang jalan, ia beberapa kali berhenti untuk memperhatikan sawah, mengambil gambar, atau sekadar tersenyum pada warga yang lewat. Namanya Jin Woo, katanya. Ia dari Korea Selatan. Ia sedang membuat proyek fotografi tentang kehidupan desa di Asia Tenggara. Desa kami salah satu tujuannya karena katanya ia membaca dari internet bahwa komunitas perempuan di sini aktif membuat produk lokal. Aku hanya mengangguk. Tak banyak bicara. Saat kami sampai di homestay Bu Tuti, ia mengucapkan terima kasih berulang kali. "Ayu, right? You helped me a lot. Thank you again." Aku hanya tersenyum. "You're welcome." Kupikir, itu akan menjadi pertemuan 1 kali. Tapi tak kusangka, keesokan paginya, saat aku sedang merapikan lapak kecil kami di pasar, dia datang lagi. "Good morning," sapanya sambil melambai. Aku sempat kaget. "Oh, good morning." Ia membeli hampir semua daganganku. Keripik pisang, sambal botolan, dan bahkan 2 ikat kangkung. Ibu yang baru datang pun sempat heran. Tapi aku hanya mengatakan bahwa dia turis yang ingin mencoba makanan lokal. "May I take photo of your mother preparing the sambal?" tanyanya. Ibuku tersenyum, malu-malu, tapi mengangguk. Jin Woo memotret dengan sangat sopan, tidak sembarangan. Bahkan ia meminta izin untuk mengambil gambar kaki ibu yang menginjak ulekan sambal. Katanya, itu sangat khas dan mengandung cerita. Aku tak tahu kenapa, tapi cara dia memperlakukan kami membuatku nyaman. Bukan seperti turis yang datang untuk memamerkan, tapi seperti teman yang datang untuk belajar. Hari-hari berikutnya, ia sering mampir. Kadang hanya untuk menyapa.
Kadang ia duduk tak jauh dari lapakku, mencatat sesuatu di buku kecilnya. Ia suka bertanya tentang proses pembuatan keripik, kenapa kami memilih pisang jenis tertentu, bagaimana cara mengawetkan sambal. Aku juga pernah melihatnya duduk sendirian di pematang sawah, memotret anak-anak yang berlarian, atau hanya mengamati langit sore. Satu hari ia bertanya padaku, "Why do you learn Korean?" Aku agak malu menjawabnya. "Because I like the language. I like how polite it sounds." Ia tersenyum lebar. "That's surprising. Your pronunciation is very good." Aku tertawa pelan. "I watch a lot of videos." Sejak hari itu, setiap kali kami berbicara, ia mulai menyelipkan beberapa kata Korea. Ia juga mengajariku beberapa kalimat yang biasa digunakan di sana. Seringkali aku membalasnya dengan tawa karena logatku masih kaku. Tapi ia tak pernah mengejek, malah memberi semangat. Aku tidak tahu sejak kapan aku menunggu kehadirannya. Mungkin sejak ia menyapa lebih dulu tanpa diminta, atau sejak ia mendengar ceritaku tentang ayah, lalu berkata dengan tenang, "You are strong. Your father would be proud." Sudah seminggu sejak Jinwoo tinggal di desa kami. Ia menjadi bagian dari pagi yang tak lagi sunyi, siang yang lebih ramai, dan sore yang lebih hangat. Kehadirannya, tanpa aku sadari, mulai membentuk kebiasaan baru dalam hidupku. Setiap pagi, ia mampir ke pasar dengan sapaan khasnya yang ramah. Kadang membawa kamera, kadang hanya membawa senyum. Warga desa pun mulai terbiasa dengan kehadirannya. Anak-anak sering mengajaknya bermain, sementara para ibu memintanya mencicipi masakan tradisional. Ia tak pernah menolak, selalu antusias dan sopan. Sore itu, setelah pasar selesai, aku duduk di tangga belakang rumah sambil mengupas pisang. Ibu sedang merebus gula merah di dapur, dan aroma manis mulai memenuhi udara. Tiba-tiba, terdengar suara langkah pelan mendekat. "Ayu," aku menoleh. Jinwoo berdiri di ujung jalan tanah di samping rumahku. Bajunya sederhana, hanya kaos putih dan celana kain. Tapi raut wajahnya yang tenang membuatnya tampak seperti bagian dari sore itu. "Ada apa?" tanyaku, tersenyum. "Bu Tuti, bilang kamu biasanya duduk di sini sore-sore," jawabnya. Lalu duduk di atas batu besar tak jauh dariku. "Boleh aku duduk sebentar?" Aku mengangguk. "Tentu." Kami terdiam sejenak. Angin berembus lembut. Suara dedaunan dan ayam dari jauh menjadi latar belakang percakapan yang belum dimulai. "Aku suka suasana di sini," katanya tiba-tiba. "Tenang, tidak seperti di Seoul." Aku melirik ke arahnya. "Kamu tinggal di kota besar ya?" "Iya, ramai, cepat, semua orang sibuk mengejar sesuatu. Tapi kadang, kita lupa apa yang sebenarnya kita cari." Aku tak langsung menjawab. Aku hanya mengangguk pelan. Kalimat itu terasa dekat. Di desa ini, mungkin kami tidak punya banyak, tapi kami tahu apa yang membuat kami cukup. "Kamu tidak merasa bosan di sini?" tanyaku pelan. "Tidak ada mall, bioskop, atau kafe." Ia tertawa pelan. "Tidak. Justru aku merasa tenang. Di sini aku bisa dengar suara langkahku sendiri. Bisa berbicara tanpa tergesa-gesa." Aku tersenyum. "Itu karena kamu belum tinggal di sini lebih dari sebulan. Nanti juga bosan." Ia menoleh ke arahku. "Entahlah, tapi sejauh ini, setiap hari, di sini terasa berbeda." Kami kembali diam. Tapi itu bukan diam yang canggung. Ada kehangatan dalam heningnya, seperti kita sama-sama tahu bahwa tidak semua harus diucapkan. Setelah beberapa saat, Jinwoo mengeluarkan buku kecil dari tasnya. "Aku menulis sedikit," katanya. "Boleh kubacakan?" Aku sedikit kaget, tapi mengangguk. Ia membuka halaman tengah dan mulai membaca dalam bahasa Inggris yang lembut. "Di desa kecil ini, aku menemukan ketenangan yang tidak bisa kubeli di kota. Seorang gadis muda, dengan senyum sederhana dan mata yang jujur, mengingatkanku pada masa kecilku saat hidup belum rumit dan harapan belum tercemar ambisi." Ia tak banyak bicara, tapi kehadirannya seperti sore yang selalu ditunggu. Hangat, tenang, dan tak tergantikan. Aku menunduk. Pipiku memanas, tapi aku tidak tahu harus bilang apa.
Maaf kalau aku lancang, ucapnya cepat. Aku hanya menulis apa yang aku rasakan. Aku menggeleng pelan. Tidak, aku hanya tak menyangka. Aku bukan siapa-siapa, hanya gadis desa biasa. Justru itu, katanya. Kesederhanaanmu membuatmu luar biasa. Aku menatapnya lama. Tak ada kata yang keluar dari mulutku, tapi ada sesuatu yang berubah dalam dadaku. Rasa yang belum bisa kuterjemahkan. Hari-hari berikutnya, kami semakin sering bertemu, tapi bukan dalam suasana yang dibuat-buat. Ia membantuku mengangkat keranjang, sesekali ikut memanen di kebun, atau sekadar duduk di dekat ibu sambil mencatat bahan-bahan untuk resep lokal. Aku mulai melihat sisi lain dari Jinwoo. Ia bukan hanya pria Korea yang datang membawa kamera. Ia pendengar yang baik, pengamat yang peka, dan teman yang membuat segalanya terasa ringan. Kadang aku bertanya-tanya, apakah ia akan kembali ke negaranya dan melupakan semua ini? Apakah baginya, ini hanya proyek singkat, dan aku hanya figuran dalam catatannya? Tapi setiap kali aku mulai berpikir begitu, ia selalu melakukan sesuatu yang membuatku lupa kekhawatiranku. Seperti hari itu, saat aku kelelahan di pasar dan ia diam-diam membelikan aku minuman dingin dari warung. At least you smile again, katanya sambil menyerahkan botol itu. I like seeing that. Aku tak bisa berbuat banyak selain tersenyum. Lagi malamnya aku duduk di depan rumah menatap langit berbintang. Ibu sudah tidur. Angin malam cukup dingin. Aku memeluk lutut dan berpikir tentang semua yang terjadi. Aku tidak tahu apakah ini cinta. Tapi aku tahu, sejak ia datang, ada ruang dalam hatiku yang terisi dengan sesuatu yang baru. Bukan rasa yang meledak-ledak, tapi kehangatan yang tumbuh perlahan. Seperti teh yang diseduh pelan. Tidak mendidih, tapi menghangatkan dari dalam. Pagi itu, aku menyiangi kebun singkong di belakang rumah. Tanahnya lembab, udara masih segar, dan matahari baru saja naik malu-malu dari balik bukit. Aku suka pagi-pagi seperti ini. Sepi, tenang. Hanya ada suara serangga dan embusan angin yang menyentuh ujung jilbabku. Tiba-tiba, aku mendengar langkah kaki menyusuri pematang. Selamat pagi, aku menoleh. Jinwoo datang dengan senyum cerah, membawa kamera tergantung di leher dan topi lebar yang tampak lucu di kepalanya. Ia melambaikan tangan sambil berjalan mendekat. "Kamu ngapain ke sini?" tanyaku, menahan senyum. Bu Tuti bilang, "Kamu di sini. Aku mau belajar tentang tanaman singkong," jawabnya polos. "Boleh?" Aku tertawa kecil. "Belajar? Tanaman ini biasa saja, Jinwoo. Nggak ada yang istimewa." "Justru itu," katanya. "Yang biasa itu kadang punya cerita. Yang luar biasa, kan?" Aku mengangguk pelan. Ada benarnya juga. Akhirnya, aku membiarkannya ikut duduk di tanah. Walau caranya duduk seperti takut kotor membuatku geli sendiri. "Kamu tahu ini apa?" tanyaku sambil menunjuk daun muda di ujung batang singkong. Jinwoo menatap serius, lalu mengangkat bahu. "Daun?" Aku terkekeh. "Ini bisa dimasak. Enak. Ibu biasa bikin gulai dari daun ini." "Gulai?" Ia mencatat cepat di buku kecilnya. "Gulai daun singkong. Wah, harus aku coba." Aku mengajarinya sedikit tentang cara mencabut singkong yang sudah cukup umur, juga bagaimana mengenali tanah yang baik. Ia mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan sesekali bertanya hal-hal yang bahkan aku tak pernah terpikir. "Kenapa petani di sini tidak menanam selain singkong?" "Karena singkong mudah tumbuh," jawabku. "Tidak butuh banyak air, dan bisa diolah jadi banyak makanan." Ia mengangguk, lalu menatap ke arah bukit. "Aku suka tempat ini. Tidak banyak yang berubah. Di kota, setiap hari selalu ada gedung baru. Tapi tidak semua perubahan bikin kita bahagia." Aku diam sejenak. Kata-katanya sederhana, tapi ada bobot yang terasa. "Kamu tidak rindu rumahmu?" tanyaku pelan. "Rindu," jawabnya jujur. "Tapi aku butuh waktu untuk mencari sesuatu. Sesuatu yang hilang." Aku menoleh. "Apa yang hilang?" Ia menatap tanah. Lalu menjawab pelan, "Aku kehilangan ayah setahun lalu,
Dan setelah itu, semuanya jadi hampa. Aku merasa seperti berjalan cepat tanpa arah. Aku tak tahu harus berkata apa. Jadi aku hanya duduk di sampingnya dalam diam. Tapi di sini, aku merasa tenang, lanjutnya. Orang-orang tidak menuntutku menjadi siapa-siapa. Mereka hanya menyambatku sebagai manusia. Aku tersenyum. Desa kami memang kecil, tapi hati orang-orangnya besar. Kami terdiam sejenak, menatap ke arah kebun yang luas. Hanya suara burung dan gemerisik angin yang terdengar. Setelah itu, hari-hari kami terasa berbeda. Jinwoo mulai sering ke kebun, kadang hanya untuk melihat proses memanen, kadang membantu ibu membuat keripik singkong. Ia bahkan pernah membawa tripod dan merekam kegiatan sehari-hari kami. Aku pernah melihat videonya sekali, dan aku terkejut. Cara ia menangkap gambar begitu lembut. Ia memperlihatkan desaku dari sudut yang berbeda. Lebih hidup, lebih berarti. Sore itu, saat aku menganyam daun kelapa untuk bungkus lemang, ia duduk di sampingku. Aku mau buat film pendek tentang hidup di desa, katanya tiba-tiba. Tapi, aku ingin kamu yang jadi tokoh utamanya. Aku menoleh kaget. Aku? Iya, kamu. Karena kamu adalah bagian dari cerita desa ini. Aku tertawa pelan. Aku bukan siapa-siapa, Jinwoo. Ia menatapku. Sebentar, lalu berkata dengan suara pelan, tapi kamu sudah membuat aku merasa seperti seseorang. Dadaku terasa hangat. Tapi aku hanya menunduk, pura-pura sibuk dengan anyamanku. Sejak saat itu, kami jadi lebih sering bersama. Tapi bukan karena cinta yang tiba-tiba muncul dari pandangan pertama. Bukan. Ini tumbuh perlahan. Dari tawa yang dibagi, dari bantuan kecil yang tak diminta, dari kenyamanan yang tidak dibuat-buat. Pernah suatu malam, listrik di rumah padam. Ibu sudah tidur, dan aku duduk di beranda dengan pelita kecil. Tiba-tiba, suara langkah mendekat. Ternyata benar kamu di sini, ujar Jinwoo. Muncul dari gelap dengan senter kecil. Kamu belum pulang? Tanyaku. Belum. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Kami duduk berdua dalam diam. Langit begitu penuh bintang. Kalau listrik mati di Seoul, orang akan panik, katanya sambil tertawa kecil. Tapi di sini, gelap justru membuat bintang lebih jelas terlihat. Aku mengangguk. Kadang, kita perlu gelap untuk bisa melihat cahaya, ya? Jinwoo menoleh, menatapku lama. Lalu ia tersenyum. Iya, seperti kamu. Kamu datang di saat aku sedang gelap. Dan tanpa sadar, kamu jadi cahayanya. Aku tertawa, kecil. Itu terlalu puitis. Tapi benar. Sudah 3 hari hujan turun nyaris tanpa henti. Jalanan desa becek, suara petir sesekali menyentak langit, dan semua kegiatan di luar rumah berhenti. Hari-hari seperti ini biasanya aku habiskan membantu ibu membuat kue-kue kering pesanan warga desa. Tapi entah kenapa, sejak pagi hatiku terasa kosong, seperti ada sesuatu yang hilang. Atau mungkin seseorang Jinwoo belum muncul sejak 2 hari lalu. Aku tahu itu bukan masalah besar, tapi karena terbiasa melihatnya berjalan membawa kamera, atau sekadar duduk sambil mengobrol denganku, ketidakhadirannya terasa seperti ruang kosong di kebun belakang. Dia mungkin sedang sibuk, kata ibu, melihatku melamun di dekat jendela. Atau mungkin dia sedang mengedit video-videonya. Aku mengangguk pelan. Iya, mungkin. Tapi tetap saja aku merasa rindu. Rindu pada tawa ringannya, rindu pada pertanyaan-pertanyaan anehnya, dan rindu pada caranya memandang desa ini seolah dunia yang indah dan layak untuk dikenang. Sore itu, saat aku sedang membersihkan loyang, terdengar ketukan pelan di pintu. Aku bergegas membukanya. Jinwoo berdiri di ambang pintu, rambutnya agak basah, membawa kantong plastik dan wajah penuh senyum. Maaf lama nggak muncul, katanya, sedikit canggung. Aku bikin sesuatu. Aku menahan senyum. Masuklah dulu, kamu basah. Ia duduk di ruang tamu sambil menyerahkan kantong plastik itu padaku. Di dalamnya ada 2 toples kecil berisi makanan ringan. Ini kue khas Korea, jelasnya.
Aku coba bikin sendiri. Aku tahu bentuknya tidak sempurna, tapi aku mengambil satu dan mencicipinya. Rasanya manis, sedikit kenyal, tidak buruk. Aku suka, kataku sambil tersenyum. Namanya apa? Yaksik, jawabnya. Biasanya dimakan saat musim dingin, tapi aku pikir di musim hujan seperti ini juga cocok. Kami duduk berdua sambil mendengarkan suara hujan di luar. Ada keheningan yang hangat di antara kami. Tidak canggung, tidak mendesak, seperti dua orang yang nyaman hanya dengan keberadaan masing-masing. Kamu bilang mau bikin film pendek, kataku pelan. Sudah mulai? Ia mengangguk. Sudah, tapi aku terhenti di satu bagian. Bagian mana? Bagian akhir. Aku menatapnya heran. Kenapa? Ia tersenyum kecil. Karena aku belum tahu bagaimana akhirnya. Tapi aku tahu, aku ingin akhirnya hangat. Aku tidak langsung menjawab. Hanya menatap hujan yang turun pelan, lalu berkata, kalau kamu ingin akhir yang hangat, kamu harus membangunnya dari hal-hal sederhana. Sapaan, senyuman, kehadiran. Jinwoo mengangguk. Aku rasa kamu benar. Malam itu ia tidak langsung pulang. Ibu mengajaknya makan malam bersama. Kami makan dengan obrolan sederhana. Tentang makanan, tentang musim, tentang apa yang membuat seseorang betah tinggal di tempat asing. Kadang, hal yang bikin kita bertahan bukan tempatnya, tapi orang-orangnya. Ujar Jinwoo tiba-tiba, menatapku sekilas. Aku pura-pura tak mendengar, hanya sibuk menata ulang sendok di meja. Setelah makan malam, kami duduk sebentar di beranda. Hujan mulai reda, dan angin membawa aroma tanah yang khas. Jinwoo mengambil kameranya dan mengarahkan ke langit. Setelah hujan, langit terlihat lebih jernih, katanya. Ya, seperti hati yang baru saja diberi ruang untuk tenang. Ia menoleh padaku, dan untuk beberapa detik, mata kami bertemu dalam diam. Aku menarik napas pelan. Kenapa kamu suka sekali memotret hal-hal biasa? Jinwoo menurunkan kameranya. Karena aku percaya, justru dalam hal-hal biasa itulah kita bisa menemukan makna. Banyak orang lupa bahwa yang sederhana itu bisa sangat berharga. Aku mengangguk. Dalam hatiku, aku mengerti apa yang ia maksud. Karena perasaan yang perlahan tumbuh di antara kami, tidak tergesa, tidak berlebihan, justru terasa paling tulus. Sebelum pulang, ia berdiri dan berkata, Ayu, aku menoleh. Aku akan kembali ke Korea bulan depan. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat, tapi aku tetap tenang. Kapan? Tanggal 12. Aku mengangguk. Tidak tahu harus berkata apa. Tapi sebelum aku pulang, aku ingin kamu ikut ke festival desa minggu depan. Lanjutnya. Festival? Iya. Aku dengar ada lomba memasak dan pertunjukan tari. Aku ingin merekam semuanya. Dan kalau kamu bersedia, kamu bisa jadi naratornya. Aku tertawa kecil. Narator? Kamu punya suara yang menenangkan. Serius? Aku mengangguk. Baiklah. Aku ikut. Senyumnya melebar. Terima kasih, Ayu. Dan saat ia berjalan menjauh malam itu, aku tahu, kepergiannya nanti akan meninggalkan ruang yang tidak kecil. Tapi untuk saat ini, aku hanya ingin menikmati hari-hari bersamanya, dengan tawa ringan, obrolan hangat, dan rasa yang belum sempat diucapkan. Festival desa adalah salah satu momen paling ramai di kampungku. Biasanya diadakan menjelang panen besar, semacam syukuran untuk rezeki yang terus mengalir. Sejak kecil, aku selalu menantikan suasana seperti ini. Warna-warni kain yang dijemur, suara tertawa anak-anak yang latihan menari, hingga aroma masakan yang menggoda dari setiap rumah. Tapi tahun ini rasanya sedikit berbeda. Ada Jinwoo. Sejak mengajakku menjadi narator videonya, ia semakin sering datang ke rumah. Kadang hanya membawa catatan dan bertanya soal kebiasaan warga desa, kadang hanya duduk menemaniku mencuci daun pisang sambil mencatat ide-ide kecil di bukunya. Lucunya, aku tidak pernah merasa terganggu. Justru, kehadirannya seperti udara segar, yang tak pernah kuharapkan, tapi selalu kucari. Ini seperti mimpi. Ujarnya suatu sore saat kami duduk di bawah pohon jambu. Aku tidak menyangka
bisa merasa sebegini damainya di tempat yang jauh dari Seoul. Desa ini memang sederhana, tapi banyak cerita di dalamnya. Jawabku sambil menganyam janur untuk perlombaan hias tumpeng. Bukan hanya desa ini, katanya, tapi kamu juga. Kamu banyak mengajarkan aku tentang kesederhanaan yang dalam. Aku hanya tersenyum. Kata-katanya selalu hangat, tapi tak pernah membuatku merasa digantung. Dia tidak bermain dengan perasaan, hanya menyampaikan apa yang benar-benar ia rasakan, dan mungkin itu yang membuatku perlahan menaruh hati. Festival dimulai di hari Sabtu pagi. Lapangan utama desa sudah dihias dengan bendera-bendera kecil dan kain warna-warni. Warga ramai berdatangan. Anak-anak memakai pakaian tradisional. Ibu-ibu sibuk menyiapkan masakan untuk lomba. Dan para pemuda mengatur panggung serta pengeras suara. Aku duduk di bangku dekat panggung, sambil membaca naskah narasi, yang sudah disusun bersama Jinwoo. Ia berada di dekatku, mengatur kameranya dengan serius. Sesekali ia tersenyum padaku, memastikan aku tenang. Lomba pertama dimulai, pertunjukan tari anak-anak. Aku membacakan narasi perlahan, mengiringi langkah-langkah kecil mereka di atas panggung. Lalu lomba tumpeng dimulai, dan aku menggambarkan makna dari setiap susunan lauk yang dibawa peserta. Warga yang menonton tampak terhibur. Bahkan kepala desa beberapa kali mengangguk puas. Ketika sesi makan bersama dimulai, Jinwoo menarikku menjauh dari kerumunan. Aku ingin menunjukkan sesuatu, katanya. Kami berjalan ke ujung desa, ke sebuah ladang kosong yang menghadap bukit. Matahari mulai condong ke barat, dan sinar keemasannya memantul di batang-batang padi muda yang baru tumbuh. Jinwoo membuka tas kameranya, lalu menyerahkan sebuah kotak kecil padaku. "Apa ini?" tanyaku. "Buka saja." Di dalamnya ada sebuah flash disk dan selembar foto. Foto itu adalah potret kami berdua. Saat sedang duduk di beranda rumah, wajah kami tidak menghadap kamera, tapi tertawa bersamaan. Aku bahkan tak tahu kapan ia mengambilnya. "Aku mencetak ini karena bagiku, ini momen paling jujur selama aku di sini," katanya pelan. "Dan di dalam flash disk itu, ada video festival ini. Aku sudah selesai mengeditnya. Secepat itu, aku kerjakan semalaman. Aku ingin kamu yang menontonnya pertama kali. Dan mendengar narasimu, aku semakin yakin. Cerita tentang desa ini harus dibagikan. Dunia perlu tahu bahwa ada tempat sekecil ini yang bisa memberi ketenangan luar biasa." Aku menggenggam kotak itu erat-erat, rasanya seperti menerima bagian dari dirinya yang paling tulus. "Terima kasih, Jinwoo. Aku tak tahu harus bilang apa." Ia tertawa kecil. "Cukup bilang kamu senang. Itu saja sudah cukup." Aku mengangguk, dan dalam diam, aku tahu, jika suatu hari nanti ia benar-benar harus pergi, kenangan ini akan tinggal bersamaku. Seperti aroma kayu basah setelah hujan, tak selalu terlihat, tapi selalu bisa dirasakan. Ketika kami kembali ke keramaian, malam mulai turun. Lampu-lampu tenda menyala lembut. Musik gamelan terdengar dari pengeras suara, dan semua orang tampak bahagia. Kepala desa naik ke panggung untuk memberikan sambutan penutup. Lalu, ia memanggil Jinwoo. Saudara kita dari Korea Selatan ini telah banyak membantu mendokumentasikan kegiatan desa. Maka, sebagai tanda terima kasih, kami ingin memberinya kenang-kenangan. Jinwoo maju ke atas panggung, sedikit malu-malu. Ia menerima sebuah selendang tenun khas desa dan kalung bunga dari anak-anak. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ucapnya dalam bahasa Indonesia yang masih terbata-bata. Tapi aku benar-benar berterima kasih. Desa ini sudah seperti rumah kedua. Tepuk tangan menggema. Aku ikut berdiri, tersenyum dari kejauhan. Malam itu, di antara keramaian dan lampu yang temaram, aku merasa seluruh semesta sedang menuliskan cerita paling hangat untukku. Bukan kisah cinta yang meledak-ledak, bukan juga romansa berlebihan, tapi kisah dua hati yang saling menemukan dalam keheningan yang pelan, dan aku ingin membacanya sampai halaman terakhir. Sejak festival desa itu, hari-hariku seperti pelan-pelan berubah warna,
Masih sama dengan rutinitas sebelumnya. Bangun pagi, menimba air, membantu ibu di dapur, dan menyiangi kebun. Tapi entah mengapa, segalanya terasa lebih hidup. Ada sesuatu yang membuatku tersenyum bahkan ketika hanya sedang mencuci piring. Mungkin karena Jinwoo ia tetap sering datang ke rumah. Kadang hanya untuk menyapa, kadang untuk bertanya soal kosakata, atau sekadar mengajak jalan sore. Tapi kami tak pernah membicarakan soal perasaan secara langsung. Tidak ada kata cinta, tidak ada janji-janji yang menggantung, hanya kehadiran yang terus-menerus, diam-diam tapi hangat. Sore itu, aku sedang menjemur keripik pisang di halaman ketika dia datang membawa 2 cangkir teh. Katanya, ingin belajar membuat teh dengan rempah-rempah lokal, tapi tak percaya diri kalau harus minum sendiri. Aku sedang belajar hidup pelan, katanya sambil duduk di tikar. Dulu semua harus cepat, bangun pagi-pagi, kerja macet, malam baru pulang, bahkan waktu makan pun disambil membalas email. Kamu tidak rindu ritme itu? Tanyaku pelan, menyesap teh hangatku. Ia menatap langit. Kadang rindu, tapi sekarang aku mulai mengerti kenapa orang tua-tua di Korea bilang, hidup itu bukan soal siapa yang sampai duluan, tapi siapa yang bisa menikmati jalan. Aku diam. Kalimat itu masuk pelan ke dalam dada. Mungkin benar, karena bersamanya, aku juga belajar untuk tidak terburu-buru. Beberapa hari kemudian, Jinwoo datang membawa laptopnya. Di layar, video festival desa sudah diunggah ke kanal YouTube-nya. Judulnya sederhana, 1 hari di desa kecil Indonesia. Thumbnailnya adalah foto tumpeng dan anak-anak desa dengan senyum lebar. Sudah tayang, katanya dengan ekspresi gugup. Aku takut salah menggambarkan. Takut orang menganggap ini terlalu sederhana. Aku menontonnya pelan-pelan. Suaraku terdengar mengiringi gambar. Anak-anak menari, ibu-ibu memasak, para pemuda bermain musik. Lalu ada potongan-potongan kecil. Aku sedang tertawa. Jinwoo sedang tertidur di bale-bale, kepala desa memandangi sawah. Mataku sedikit hangat, bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Video itu bukan hanya tentang desa kami, tapi tentang keindahan yang selama ini tak pernah kusadari ada begitu dekat. Aku bangga sama kamu, kataku. Kamu membuat desa kami terdengar seperti rumah untuk siapa saja. Wajahnya tampak lega. Ia menatapku lama sekali sebelum berkata, sebenarnya, aku sedang mengumpulkan semua video ini untuk satu proyek dokumenter kecil. Aku ingin membuat seri tentang desa-desa sederhana di Asia, dan aku ingin kamu terus menjadi naratornya. Aku menatapnya, terdiam sejenak. Jadi kamu akan pergi? Tanyaku akhirnya. Ia mengangguk. Ya, mungkin beberapa minggu lagi, tapi aku akan kembali. Aku ingin membawa cerita-cerita dari luar ke sini dan sebaliknya. Tapi aku tidak ingin pergi sendiri, tanpa membawa suara kamu. Aku mengangguk, pelan. Tidak ada yang perlu diburu. Tidak perlu janji besar. Tapi kalimat itu, seperti jembatan yang pelan-pelan mulai terbentuk. Hari-hari setelah itu, kami mulai merekam lebih banyak. Aku membacakan narasi tentang kehidupan petani, tentang anak-anak yang bermain di pinggir sungai, tentang nenek-nenek yang menenun tikar. Dan setiap kali selesai, Jinwoo akan duduk di sampingku, menunjukkan hasilnya, lalu bertanya, kamu merasa ini cukup jujur? Aku selalu bilang, iya. Sampai suatu sore, hujan turun deras, dan kami berteduh di beranda rumah. Hujan di desa selalu punya aroma berbeda. Campuran tanah, daun, dan suara ayam yang bingung mencari tempat kering. Jinwoo menatap hujan lama sekali, sebelum berkata lirih. Aku tidak tahu harus bagaimana nanti saat pergi. Tempat ini terlalu nyaman. Terlalu membuat aku ingin tinggal lebih lama. Aku menoleh. Tidak ada yang melarang kamu tinggal lebih lama. Ia tersenyum. Tapi proyekku memanggil. Dan aku takut kalau terlalu lama di sini, aku tidak akan pergi sama sekali. Aku tidak menjawab. Dalam hati, aku tahu kami sedang berada di batas antara ingin bersama dan harus berpisah. Tapi tak ada satu pun dari kami yang memaksa waktu. Tak ada kata, tunggu aku,
atau jangan pergi. Hanya keheningan yang saling memahami. Di hari ia berpamitan, desa terasa lebih sepi dari biasanya. Warga berkumpul mengantarnya sampai ke mobil travel yang akan membawanya ke bandara. Ia menyalami satu persatu, termasuk ibu dan ayahku. Lalu ia berdiri di hadapanku, membawa kotak kecil berisi seluruh rekaman yang sudah kami buat bersama. Aku akan terus kirim video mentahnya lewat email. Dan kamu tetap jadi naratorku ya, katanya pelan. Aku mengangguk. Tentu, tapi kamu harus kirim cerita dari tempatmu juga. Ia tersenyum, menatapku dengan mata yang sedikit berkaca. Terima kasih sudah memperbolehkan aku tinggal di hatimu meski sebentar. Dan sebelum aku bisa membalas, ia sudah melangkah pergi. Aku berdiri lama di pinggir jalan, menatap mobil yang semakin menjauh. Tidak ada air mata, hanya perasaan hangat yang tertinggal di dada. Seperti jejak kaki di pasir yang tidak hilang meski air sempat menyapunya. Karena aku tahu, ini bukan akhir. Ini awal dari babak yang baru. Babak di mana dua hati belajar untuk tetap terhubung meski jarak ikut bermain. Dan di setiap narasi yang kubacakan nanti, akan selalu kusisipkan satu bagian kecil untuk seseorang yang pernah membuat hari-hariku berubah menjadi cerita yang layak dikenang. Sejak kepergian Jinwoo, pagi-pagi di desa terasa sedikit berbeda. Bukan berarti aku kehilangan semangat atau menjadi murung, tidak. Justru, aku merasa seperti memiliki satu ruang baru di hati yang sebelumnya belum pernah terbuka. Ruang yang hangat, tenang, dan penuh harapan. Hari-hariku tetap dipenuhi kesibukan, Onna seperti biasa. Membantu ibu menyiapkan bumbu, menjaga adik-adik yang masih kecil, dan sesekali membantu tetangga merangkai janur untuk hajatan. Tapi di sela-sela itu, ada kebiasaan baru yang mulai tumbuh. Mengecek email. Biasanya malam hari, setelah semua pekerjaan selesai dan rumah mulai sunyi, aku duduk di depan laptop pinjaman milik sepupuku, membuka email, dan menanti kiriman dari Jinwoo. Ia tak pernah absen. Setiap 2 atau 3 hari sekali, selalu ada file baru. Video dari tempat yang sedang ia kunjungi, suara-suara kota yang asing bagiku, dan tentu saja, permintaan narasi. Kadang ia memberi catatan pendek. Hari ini, aku di Gyeongju, kota bersejarah di Korea. Mereka punya desa tradisional yang mirip dengan tempatmu. Narasinya bebas, tapi aku ingin kamu menyampaikan rasa rindu dari jauh. Atau, video ini tentang seorang penjual makanan jalanan yang sudah tua tapi tetap semangat. Aku ingin suara kamu menyentuh, tapi tetap hangat. Maka aku akan menonton rekamannya berulang-ulang sebelum mulai merekam suara. Aku membaca narasi dengan perlahan, mencoba membayangkan Jinwoo sedang mendengarkannya dari jauh. Dan entah kenapa, setiap kata yang keluar selalu membawa perasaan yang dalam. Semakin lama aku mulai menyukai proses ini. Aku merasa seperti sedang berbicara langsung dengannya, walau hanya lewat rekaman suara. Dan ternyata, bukan hanya Jinwoo yang mendengar. Suatu malam, ia mengirim pesan singkat yang membuatku tertegun. Salah satu penonton video kita menulis komentar. Siapa yang jadi naratornya? Suaranya bikin hati tenang. Kamu tahu? Itu kamu. Aku tersenyum sendiri. Bukan karena pujian, tapi karena aku merasa telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Bukan hanya seorang gadis desa, tapi seseorang yang suaranya bisa menjangkau tempat-tempat jauh yang belum pernah aku lihat. Beberapa minggu setelahnya, Jinwoo mengabari bahwa ia akan kembali ke Indonesia. Bukan ke desaku langsung, tapi ke kota. Besar tempat ia akan menghadiri festival film dokumenter kecil. Salah satu videonya, yang kami buat bersama, masuk seleksi. Aku tidak menyangka. Mereka bilang konsepnya sederhana tapi menyentuh. Katanya, kombinasi gambar dan suara narasi yang bikin beda. Hatiku menghangat saat membaca pesan itu. Kamu akan datang? Tanyaku. Aku harap kamu juga bisa hadir. Mereka ingin bertemu dengan tim pembuatnya, balasnya. Aku sempat ragu. Kota besar? Festival? Rasanya jauh dari dunia yang ku kenal. Tapi ibu memberiku dorongan, bahkan menyiapkan kebaya terbaik miliknya.
Kamu sudah bantu orang mengenal desa ini, katanya. Sekarang, biarkan mereka mengenal kamu juga. Perjalanan ke kota besar adalah pengalaman baru. Jalanan ramai, suara kendaraan tak berhenti, dan gedung-gedung tinggi membuatku merasa seperti semut kecil di antara raksasa. Tapi ada semacam rasa bangga yang perlahan tumbuh. Aku datang bukan sebagai penonton, tapi sebagai bagian dari sesuatu yang dibuat dengan hati. Di hari festival, aku duduk di antara ratusan orang, menyaksikan video yang diputar di layar besar. Dan saat suaraku mulai terdengar dari speaker ruangan, aku merasa waktu berhenti sejenak. Hening. Beberapa orang menatap layar dengan mata lembut, bahkan ada yang menitikkan air mata. Setelah pemutaran selesai, penonton memberikan tepuk tangan panjang. Jinwoo naik ke panggung, lalu memanggilku. Dan ini adalah narator kita. Gadis dari desa kecil di Sumatera Barat yang memberi ruh pada seluruh cerita ini. Aku melangkah naik dengan gemetar, tapi saat aku melihat senyumnya dari jarak dekat lagi, semua kegugupan itu hilang. Di akhir acara, kami duduk di taman kota. Lampu-lampu redup menggantung di pepohonan, dan suara kendaraan menjauh pelan-pelan. Jinwoo menatapku, lama sekali, lalu berkata, "Kamu tahu, aku bisa keliling dunia. Tapi suara kamu membuatku ingin pulang." Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dan senyumku menjawab semuanya. Waktu berjalan, tapi kami tidak terburu-buru. Tak ada pengakuan cinta yang berlebihan, tak ada janji manis yang terburu-buru. Tapi ada rasa yang tumbuh dari hari ke hari. Rasa yang lahir dari kerjasama, dari saling percaya, dari waktu-waktu yang dibagikan dengan tulus. Aku mulai percaya, cinta sejati tidak selalu datang dengan dentuman besar. Kadang ia hadir dalam bentuk suara yang tenang, dalam perhatian kecil yang konsisten, dan dalam keberanian untuk tumbuh bersama, meski jarak dan waktu mencoba menghalangi. Dan aku, gadis desa yang dulu tak pernah menyangka akan menjadi bagian dari dunia luas, kini menemukan diriku di titik yang tak pernah kubayangkan. Menjadi seseorang yang dicintai bukan karena penampilan atau latar belakang, tapi karena siapa diriku sebenarnya. Beberapa minggu setelah festival itu, aku kembali ke desa. Kehidupan di kota besar memang menyenangkan untuk sesaat, tapi rinduku pada suara jangkrik malam dan aroma sawah basah selalu lebih kuat. Aku pulang membawa satu koper kecil, beberapa foto kenangan, dan sebuah rasa yang belum bisa kusebut dengan kata cinta, tapi sudah mendekatinya. Jinwoo tak langsung kembali ke Korea. Ia memutuskan tinggal beberapa waktu lagi di Indonesia, bahkan menyewa rumah kecil di kota dekat desaku. Alasannya sederhana, ia ingin membuat dokumenter tentang kehidupan di pedesaan. Bukan sekadar tempatnya, tapi nilai-nilainya, ketenangan, kebersamaan, dan cara orang menghargai hal-hal kecil. Suatu pagi, aku mendapati pesan darinya. "Hari ini, aku ingin ke pasar tradisional. Katanya kamu biasa bantu ibu ke sana. Boleh ikut?" Tentu aku mengizinkannya. Tapi bukan hanya sekadar mengizinkan. Aku mengajaknya datang ke rumah lebih pagi agar bisa ikut kami dari awal. Dari saat kami meracik daftar belanjaan, mempersiapkan keranjang, dan berunding kecil tentang berapa harga cabai hari ini. Ketika Jinwoo masuk ke rumah, ibu menyambutnya dengan senyum ramah dan langsung menyodorkan teh manis. Ia tampak kikuk saat duduk bersila di lantai, tapi ia mencoba mengikuti cara kami, dan itu membuatku tersenyum. Di pasar, Jinwoo tampak seperti anak kecil yang kagum dengan banyak hal. Ia memotret suasana, merekam suara ibu-ibu yang menawar sambil bercanda, dan sesekali meminta penjelasan tentang bumbu-bumbu dapur yang asing baginya. Salah satu momen yang paling aku ingat adalah saat kami membeli daun pisang. Penjualnya seorang nenek tua yang ramah, dan Jinwoo menghampirinya sambil membungkuk sopan seperti kebiasaannya di Korea. "Ini daun. Untuk masak?" Tanyanya pelan, berusaha mengucap kata dalam bahasa Indonesia. Nenek itu tertawa sambil mengangguk. "Iya, nak, untuk bungkus nasi. Enak, wangi." Jinwoo mengangguk lalu menoleh padaku. "Aku suka wangi daun pisang. Ada rasa rumah." Aku tak menjawab, tapi hatiku terasa hangat. Sejak hari itu, Jinwoo sering datang ke rumah. Kadang ia hanya duduk di teras,
menyunting videonya sambil menyeruput kopi buatan ibu. Kadang ia ikut membantu mencabut rumput di kebun belakang, meski lebih banyak mengeluh karena tanah terlalu panas atau semut terlalu banyak. Tapi entah kenapa, keberadaannya membuat rumah jadi lebih hidup. Kami mulai berbagi lebih banyak hal, bukan hanya soal pekerjaan. Ia menceritakan masa kecilnya di Busan, tentang ayahnya yang pendiam, ibunya yang suka membuat sup rumput laut tiap ulang tahun. Aku pun mulai bercerita tentang bapak, tentang pohon jambu yang kami tanam bersama, dan tentang mimpi kecilku membuka perpustakaan desa. Kenapa perpustakaan? Tanyanya suatu sore. Aku ingin anak-anak di sini mengenal dunia lewat buku. Sama seperti aku yang mengenal duniamu lewat video. Ia terdiam, lalu mengangguk pelan. Itu mimpi yang sangat indah. Hari-hari terus berjalan. Dan tanpa kami sadari, perasaan yang dulu samar mulai tumbuh pelan-pelan. Tidak dengan ledakan, tidak juga dengan pengakuan besar, tapi melalui hal-hal kecil. Seperti saat aku batuk, dan ia datang membawa jeruk nipis. Atau saat hujan turun, dan ia meminjamkan jaketnya tanpa berkata apa-apa. Satu malam, kami duduk di bawah pohon jambu, tempat yang dulu sering kudatangi saat ingin menyendiri. Langit cerah, dan bulan tampak penuh. Jinwoo memutar rekaman narasiku yang lama, lalu menatapku. Aku sudah keliling banyak tempat, katanya pelan. Tapi di sini, aku merasa damai. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk atau menghindari matanya. Kalau aku, kataku pelan, aku belum pernah kemana-mana. Tapi sejak kamu datang, aku merasa seperti melihat dunia. Ia mengangguk. Maukah kamu terus berjalan bersamaku? Pelan-pelan saja. Tidak harus hari ini. Tapi, bolehkah aku selalu kembali ke rumah ini dan menemukan kamu di sini? Aku tak langsung menjawab. Tapi aku tersenyum. Senyum yang hanya akan kuberikan pada seseorang yang membuatku merasa aman. Seseorang yang menghargai suaraku, mimpiku, dan kehidupan kecil yang kujalani dengan penuh syukur. Malam itu, tidak ada pelukan. Tidak ada janji manis. Hanya dua hati yang saling mengenal dengan tenang. Dua jiwa dari tempat yang berbeda, tapi menemukan rumah pada kebersamaan yang sederhana. Sejak malam itu, hubungan kami memang tidak berubah secara tiba-tiba. Tidak ada pengakuan cinta yang dramatis. Tidak ada tatapan penuh gairah seperti dalam film. Tapi ada sesuatu yang tumbuh perlahan. Kepercayaan yang semakin dalam, dan kenyamanan yang semakin terasa seperti rumah. Jinwoo tetap rutin datang ke rumah. Ibu sudah terbiasa melihatnya duduk di teras sambil menyeruput kopi pagi. Bahkan terkadang, beliau dengan sengaja menyimpan jatah lauk lebih banyak ketika tahu hari itu Jinwoo akan datang. Lucunya, bapak yang awalnya kaku dan penuh tanya, mulai menyukai Jinwoo juga. Apalagi saat ia ikut membantu bapak memperbaiki pagar belakang, dan memuji ketelatenan bapak menyulam anyaman bambu. Di sisi lain, aku mulai berani membiarkan diriku merasa rindu. Setiap kali mendengar suara motornya dari kejauhan, ada bagian dalam diriku yang terasa tenang. Bukan karena aku menggantungkan kebahagiaan padanya, tapi karena kehadirannya seperti angin lembut, sore hari, datang tanpa gaduh, tapi membawa keteduhan. Satu sore, kami berjalan menyusuri pematang sawah setelah hujan reda. Tanah masih lembab, dan aroma rumput basah memenuhi udara. Jinwoo membawa kameranya, tapi kali ini ia tidak sibuk memotret. Ia lebih banyak memandangi sekitar, sesekali tersenyum, sesekali diam. Aku akan kembali ke Korea bulan depan, katanya. Tiba-tiba, langkahku terhenti sebentar. Bukan karena kaget, aku tahu waktunya akan tiba. Tapi tetap saja mendengar langsung dari mulutnya membuat dadaku sedikit berat. Sudah ada jadwal penerbangannya? Tanyaku, berusaha terdengar biasa saja. Iya, aku harus kembali menyelesaikan pekerjaanku. Lalu, kalau semua selesai, aku ingin kembali ke sini. Tapi kali ini bukan untuk proyek dokumenter. Aku menoleh padanya. Untuk apa? Ia menatapku dengan mata yang lembut tapi penuh makna. Untuk tinggal, untuk hidup.
Jika semuanya memungkinkan, aku tak menjawab, tapi aku tahu. Dalam diam, aku berharap yang sama. Hari-hari berikutnya terasa seperti menghitung waktu mundur. Kami tetap menjalani keseharian seperti biasa. Tapi setiap senja, ketika kami duduk bersama di bawah pohon jambu, ada rasa yang pelan-pelan menyentuh hatiku. Aku belajar menerima bahwa kebahagiaan tak selalu menetap di satu bentuk. Kadang ia datang untuk sejenak, dan jika kita cukup beruntung, ia akan kembali. Sebelum keberangkatannya, Jinwoo mengajak keluargaku makan malam di rumah makan sederhana di kota. Ia memesan beberapa menu Indonesia yang sudah mulai ia kenal dan sukai, sayur lodeh, ayam goreng lengkuas, dan sambal yang katanya bikin hidup lebih hidup. Di meja makan, ia berbicara lebih banyak dari biasanya. Tentang rencananya menyelesaikan film dokumenter, tentang keinginannya membuat proyek jangka panjang di desa kami, dan yang membuat ibu tersenyum malu, tentang kekagumannya pada perempuan, desa yang mandiri dan penuh semangat. Aku menunduk saat itu. Tapi diam-diam, aku merasa dilihat, dihargai. Malam itu sebelum pulang, Jinwoo memberiku sebuah buku kecil bersampul coklat tua. Di halaman pertama tertulis, "Untukmu, yang mengajarkanku, arti pulang tanpa harus pergi jauh. Tulislah cerita-cerita kecil kita di sini. Agar saat aku kembali, aku bisa membacanya." Aku menggenggam buku itu erat. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa perasaanku tak lagi harus disimpan rapat-rapat. Karena mungkin, ia juga merasakannya. Hari keberangkatannya tiba lebih cepat dari yang kupikir. Ia berpamitan dengan semua warga desa yang sudah mengenalnya. Anak-anak kecil bahkan ikut mengantarnya sampai ke ujung jalan desa, sambil melambaikan tangan dan berteriak, "Opa, jangan lupa balik lagi ya." Aku berdiri di dekat pagar, tak jauh dari bapak dan ibu. Jinwoo menghampiriku terakhir. Kami tak banyak bicara, hanya saling menatap, cukup lama untuk mengatakan hal-hal yang tak sempat diucapkan. Sebelum naik ke mobil, ia berkata pelan, "Tunggulah sebentar lagi, aku akan kembali, tapi bukan lagi sebagai tamu." Aku mengangguk, dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut pada penantian. Seminggu berlalu, 2 minggu, lalu sebulan. Kami tetap saling mengirim pesan. Kadang hanya foto langit di tempat masing-masing, kadang cerita sederhana seperti, "Hari ini aku masak rendang tapi gosong." Tapi setiap kali namanya muncul di layar ponsel, senyumku selalu lebih panjang dari biasanya. Aku mulai menulis di buku kecil yang ia berikan. Tentang hari saat hujan deras dan aku terpeleset di kebun, tentang ibu yang bertanya kapan temanmu yang Korea pulang, dan tentang malam-malam di bawah pohon jambu yang kini terasa sedikit lebih sepi. Tapi tidak sedih, karena aku tahu ini bukan akhir. Pada halaman terakhir, aku menulis, "Jika kamu membaca ini nanti, ketahuilah bahwa tidak semua keindahan harus dirayakan dengan pesta besar. Kadang, cukup dengan kehadiranmu di teras rumah, duduk diam sambil menyeruput teh, dunia ini sudah terasa lengkap. Dan aku percaya kebahagiaan itu seperti benih. Jika dirawat dengan sabar, meski tumbuh perlahan, suatu hari ia akan berbunga." Musim hujan mulai beralih ke kemarau. Matahari pagi bersinar lebih lama, dan suara jangkrik menggantikan derasnya hujan malam. Hidup kembali ke ritmenya, sederhana, perlahan, tapi tidak pernah kehilangan makna. Pagi itu aku sedang menjemur pakaian ketika ibu memanggil dari dapur. "Ada kiriman paket untukmu," katanya sambil membawa kotak coklat kecil. Aku membersihkan tangan dan membuka kotak itu di teras. Di dalamnya ada sebuah kertas bertuliskan rapi. "Untuk halaman berikutnya dalam hidupmu. Aku akan datang, bukan hanya membawa kamera, tapi membawa janji." Dan di bawahnya, sebuah undangan berbahasa Indonesia dan Korea. Satu nama tertulis jelas di sana. Park Jinwoo. Degup jantungku berhenti sesaat. Aku membaca berulang-ulang, memastikan mataku tidak salah. Tapi benar, ia akan kembali ke Indonesia, dan ia ingin aku menjadi bagian dari langkah barunya. Aku tak tahu harus menangis atau tertawa. Aku hanya memeluk undangan itu ke dada, serasa memeluk harapan yang selama ini tumbuh perlahan tapi pasti. Jinwoo datang seminggu kemudian. Kali ini,
Ia tidak datang sebagai dokumentaris, tidak membawa kamera besar di pundak, tidak sibuk bertanya atau mencatat. Ia datang mengenakan kemeja putih sederhana dan membawa 2 koper. Satu berisi pakaian, satu lagi berisi hadiah-hadiah kecil untuk keluarga dan warga desa. Sekarang, aku benar-benar kembali, katanya sambil tersenyum. Ia memohon izin kepada orang tuaku dengan penuh hormat. Bapak hanya menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Ibu memelukku tanpa banyak kata. Tapi aku tahu, restu mereka sudah lebih dulu tumbuh. Sejak hari-hari Jinwoo belajar menanam cabai di kebun belakang rumah. Pernikahan kami dilangsungkan sederhana. Di halaman rumah, di bawah pohon jambu tempat kami dulu sering duduk. Undangan tidak banyak, hanya keluarga, tetangga dekat, dan beberapa sahabat yang turut mendoakan. Jinwoo mengenakan baju adat sederhana yang dijahit oleh tetangga kami, dan aku memakai kebaya putih yang ibu jahit ulang dari kain lamanya. Saat kami duduk berdampingan di pelaminan yang dihias janur dan bunga kertas buatan anak-anak desa, aku merasa dunia seperti berhenti sebentar. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena aku tahu aku tidak menikah dengan kisah indah yang instan, melainkan dengan laki-laki yang datang perlahan, menetap dengan tenang, dan memilih mencintaiku tanpa tergesa. Setelah menikah, kami memutuskan tinggal di desa. Jinwoo membuka ruang kecil di samping rumah yang ia ubah menjadi studio kerja. Ia mulai membuat video dokumenter pendek tentang kehidupan masyarakat desa, pertanian organik, seni tenun, dan cerita-cerita kecil yang menurutnya lebih penting dari yang orang kota kira. Aku tetap mengajar anak-anak mengaji di surau. Kadang, sore hari aku membantu ibu membuat kue untuk dijual ke pasar. Dan malam hari, kami duduk bersama, membaca buku atau bercerita sambil menyeruput teh hangat. Setiap hari tidak selalu penuh tawa. Ada lelah, ada diam, ada perbedaan kecil. Tapi semua itu kami jalani dengan kepala dingin. Karena sejak awal kami tahu bahwa cinta yang dibangun dari saling mengerti akan bertahan lebih lama dari sekadar rasa suka. Suatu sore, saat kami duduk di teras seperti dulu, Jinwoo menggenggam tanganku dan berkata pelan, "Aku datang ke sini untuk membuat film. Tapi, ternyata aku menemukan rumah." Aku menatapnya, lalu mengangguk. "Dan aku," kataku sambil tersenyum, "selalu percaya bahwa rumah bukan tentang tempat, tapi tentang siapa yang duduk di sampingmu saat dunia terasa sunyi." Waktu berlalu. 3 tahun kemudian, dokumenter buatan Jinwoo memenangkan penghargaan kecil di negaranya. Ia diundang ke Seoul untuk menerima penghargaan dan diminta berbicara tentang proses pembuatannya. Tapi ketika ditanya apa yang paling berharga selama proses itu, ia hanya menjawab, "Orang-orang yang saya temui." Terutama satu perempuan desa yang mengajarkan bahwa kisah paling indah tidak selalu dibuat dari drama besar, tapi dari kesabaran, kerja keras, dan hati yang jujur. Ia kembali dari Korea hanya seminggu kemudian. Di tangan kanannya, ia membawa piagam penghargaan. Dan di tangan kirinya, ia membawa buku kecil bersampul coklat tua, buku yang dulu ia berikan padaku. "Aku sudah baca semua tulisanmu di sini," katanya. "Dan aku ingin menulis halaman berikutnya bersamamu." Aku tertawa kecil. "Berarti kita harus beli buku baru?" "Tidak," jawabnya sambil memelukku. "Karena kisah kita tak butuh banyak halaman, cukup satu yang ditulis dengan jujur." Kini, setiap pagi aku bangun melihat wajah yang sama, tenang, lembut, dan penuh rasa syukur. Kami tidak hidup mewah, tapi rumah kami selalu penuh tawa dan cerita. Kadang kami pergi ke pasar bersama, kadang ke kebun menanam cabai, atau hanya duduk di beranda sambil mendengarkan suara angin dan jangkrik. Aku sering berpikir, bagaimana mungkin seseorang dari negeri yang jauh bisa begitu cocok dengan kehidupan desa kecil ini, tapi aku selalu berdoa agar kami akan bahagia selamanya.